Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badil hadi ila bayani mahyair rasad. Amadda arbaban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih berada di bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat beribadah setiap detiknya, setiap waktunya, yaitu ibadah bulan suci Ramadan. Karena betapa banyak saudara-saudara kita sangat mendamba-dambakan ingin berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka terlebih dahulu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka tidak bisa dimundur sedikit pun, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Salawat dan salam tetap tercurahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau mulai dari dunia, terlebih nantinya syafaatul ujma di akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan berpuasa itu terhadap orang-orang yang sebelum kalian." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Yunus, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard." Katakanlah, unzuru, lihatlah apa yang ada di langit dan lihatlah apa yang ada di bumi. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman bahwasanya berpuasa ini bukan hanya diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan para ilmuwan, para ulama meneliti bahwasanya bukan hanya umat manusia yang berpuasa, akan tetapi para hewan, para binatang, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan di muka bumi ini ternyata berpuasa. Sebagaimana kita lihat contohnya, ayam, dia berpuasa. Mereka berpuasa untuk melanjutkan keberlangsungan hidup mereka. Ketika ayam bertelur, maka dia mengerami telurnya dan dia berpuasa, menahan diri untuk tidak makan. Untuk apa? Karena untuk mengerami telurnya. Kalau tidak, dikhawatirkan telurnya itu akan busuk. Begitu juga ada dua jenis hewan yang sering dijadikan perumpama oleh ilmuwan-ilmuwan, dijadikan perumpamaan oleh ulama-ulama untuk dijadikan iktibar dalam berpuasa ini, untuk menjadikan iktibar bagaimana puasa kita nanti ke depannya, bagaimana keberhasilan kita dalam berpuasa. Di sini disebutkan bahwasanya hewan yang menjadi iktibar itu adalah ada dua hewan. Yang pertama adalah ular. Bagaimana ular berpuasa? Ketika ular ingin melanjutkan keberlangsungan hidupnya, maka dia harus berpuasa, yaitu dengan cara ingin menukar kulitnya untuk menjadikan kulitnya yang lebih bagus. Kenapa? Apabila dia tidak menukar kulitnya itu, maka dikhawatirkan serangga-serangga yang ada di dalam kulitnya akan bisa membunuhnya. Maka kita lihat bagaimana ular berpuasa. Yang pertama, sebelum dia berpuasa namanya adalah tetap ular. Yang kedua, wajah ular sebelum dia berpuasa dan setelah dia berpuasa, maka ular tetap seperti itu. Yang ketiga, makanan ular sebelum dia berpuasa, ular tetap memakan bangkai, ular tetap memakan yang tidak halal, ular tetap memakan sesuatu yang mentah-mentah bahkan yang hidup-hidup. Dan yang keempat
adalah pergerakan ular. Pergerakan ular ketika dia sebelum berganti kulit, sebelum dia berganti kulit, maka ular berpuasa, maka ular melata dengan cara bergeraknya. Yang kelima adalah tabiat ular. Sifat ular, yaitu sifatnya adalah pemangsa, sifatnya adalah menakuti orang-orang yang di sekelilingnya. Dan yang kedua adalah hewan yang menjadi iktibar kita dalam berpuasa ini adalah puasanya ulat. Ulat sebelum dia berpuasa, maka wajahnya adalah sangat menyeramkan. Namanya tetap ulat, namanya ulat. Makanannya dedaunan, yang mana dia menyinggapi sebuah pohon, maka dedaunan itu akan habis dibuatnya. Yang ketiga, yang keempat, cara bergeraknya. Cara bergerak ulat melata. Dan yang keempat, tabiatnya adalah, yaitu tabiat seekor ulat adalah perusak. Namun apa yang terjadi ketika dia berpuasa, ketika dia menjadikan dirinya berpuasa, yaitu dia menahan diri, yaitu menjadi sebuah kepompong. Kemudian dia berubah menjadi sebuah kupu-kupu, yang mana kupu-kupu yang tadinya yang namanya adalah seekor ulat, maka namanya menjadi kupu-kupu. Yang kedua, wajahnya yang dulunya mengerikan, sangat menjijikkan, akan tetapi ketika dia menjadi kupu-kupu, maka indah dipandang mata, warna-warni tubuhnya, sehingga orang-orang menyukainya. Yang ketiga adalah ketika ulat itu sebelum berpuasa makanannya adalah dedaunan, tetapi ketika dia sudah menjadi seekor kupu-kupu, maka makanannya adalah saripati, bebungaan. Dan yang keempat adalah cara bergeraknya. Yang dulunya dia sebelum berpuasa ulat, maka setelah dia berpuasa menjadi kupu-kupu, dia terbang sehingga menghiasi mata orang yang bisa melihatnya. Dan yang kelima adalah tabiat daripada ulat tersebut. Ketika dia sebelum menjadi kupu-kupu, maka tabiat ulat tersebut adalah perusak. Tetapi setelah dia menjadi kupu-kupu, maka dia menjadi seekor hewan yang bisa saling menguntungkan terhadap orang-orang yang di sekelilingnya. Dia menghisap saripati buah, tetapi untuk penyerbukan sebuah bunga tersebut, maka harus diisaplah saripatinya. Artinya apa? Dia menjadi seorang yang saling menguntungkan sesama orang lain. Maka itulah yang dapat kita ambil iktibar daripada berpuasa ini. Betapa banyak saudara-saudara kita mengharapkan di bulan suci Ramadan ini, kita jangan seperti puasanya ular. Ketika dia sebelum Ramadan, dia banyak maksiat. Sebelum Ramadan dia banyak minum khamar. Sebelum Ramadan dia masih banyak untuk salatnya masih bertinggalan. Tetapi setelah Ramadan, kalau dia puasanya puasa ular, maka puasanya itu akan tetap. Maka setelah Ramadan, maka dia akan tetap menjadi seorang yang banyak maksiat. Salatnya yang selalu tinggal-tinggal. Kenapa? Karena tidak mendapat berkah daripada bulan Ramadan. Namun kita berusaha untuk sekuat mungkin menjadi puasanya seekor ulat. Seperti apa? Yaitu ketika sebelumnya dia menjijikkan, sebelumnya manusia kita berada, sebelum puasa kita banyak maksiat, sebelum puasa kita banyak berbuat dosa. Tetapi kita harapkan setelah berpuasa ini kita menjadi Idul Fitri, kembali ke fitrah, kembali bersih diri kita. Kita jadikan diri kita setelah bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bersih, sehingga tingkah laku kita, perbuatan kita dijaga, perbuatan kita terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah puasa ini menjadi momentum puasa ulat untuk diri kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.